Halo semuanya, nama saya Fikri Abi Muhaimin. Uh, Halo semuanya, nama saya Fikri Abi Muhaimin dan selamat siang semuanya kepada dosen pengampun mata kuliah manajemen risiko dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Fikri Abi Muhaimin. Mahasiswa dari Universitas Pamulang dengan NIM yang ada di sini nih 241010503518. Kelas perkuliahan saya itu 04 SMJP JP 038. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan analisis manajemen risiko dalam investasi saham. Praktek ini telah saya lakukan menggunakan akun virtual simulator di aplikasi Stockbit. Dalam video berdurasi kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan mengupas tuntas 4 tahapan utama manajemen risiko, mulai dari identifikasi, analisis, pemetaan, hingga strategi pengendalian risiko yang saya terapkan demi menjaga modal investasi tetap aman sekaligus meraih profit optimal. Yang pertama adalah identifikasi risiko portofolio saham. Di sini ada beberapa risiko-risiko yang bisa kalian lihat. Salah satunya itu adalah risiko pasar atau capital loss, di mana kita di sini nih ada pertama itu adalah risiko pasar atau capital loss, di mana risiko ini terjadi karena pergerakan pasar secara keseluruhan atau penurunan harga instrumen yang mengakibatkan kerugian modal secara tidak langsung. Ada beberapa penyebab dari hal ini sih. Ada beberapa yang bisa dibilang ada beberapa penyebab dari ini sih, teman-teman. Dari penurunan harganya itu bisa terjadi, penyebabnya itu bisa berupa sentimen makroekonomi, kenaikan suku bunga Bank Indonesia, inflasi, atau kondisi geopolitik global. Di Stockbit saya melihat ketika IHSG sedang memerah, hampir sebagian besar saham di watchlist saya ikut turun secara serentak. Yang kedua ada risiko likuiditas atau ketidakmampuan melikuidasi saham karena sepinya antrean beli pada order book. Yang dimana risiko ini dimana kita kesulitan untuk menjual kembali saham yang kita miliki secara cepat di harga yang wajar. Penyebabnya adalah saham tersebut tidak diperdagangkan atau volume transaksinya sangat kecil, seringkali disebut juga sebagai saham tidur atau saham lapis 3. Di simulator Stockbit, saya mengidentifikasi ini dengan melihat antrean bid dan ask yang sangat tipis pada saham-saham tertentu. Yang berikutnya adalah risiko bisnis dan fundamental, di mana penurunan kualitas keuangan emiten yang berdampak negatif terhadap harga sahamnya. Atau bisa dibilang ini adalah risiko yang melekat pada emiten saham tertentu yang kita beli. Penyebabnya itu bisa berupa penurunan kinerja keuangan kuartal, kegagalan produk, atau manajemen internal yang buruk. Contohnya, jika kita membeli saham sektor konsumsi namun daya beli masyarakat sedang turun, maka laba emiten tersebut terancam merosot. Yang tentu saja yang terakhir adalah risiko psikologis atau mentalitas investor, yang dimana pengambilan keputusan emosional yang mengabaikan rencana analisis rasional. Ini adalah risiko dari dalam diri kita sendiri sebagai investor. Beberapa penyebabnya yang paling dapat ini yaitu adalah sifat FOMO atau fear of missing out atau panik saat melihat harga saham berfluktuasi secara liar, sehingga mengambil keputusan menjual atau beli secara impulsif tanpa analisis.
Berikutnya adalah langkah kedua ini analisis dan pengukuran resiko. Setelah mengidentifikasikan risiko-risiko tersebut, langkah kedua adalah pengukuran risiko. Di sini saya sudah membuat skala probabilitas dan dampak-dampaknya itu. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di sini nih, ini adalah jenis resikonya di sini dan tingkat probabilitas di sini. Ini adalah tingkat dampak. Ini adalah keterangan atau rasionalisasi. Dan di sini yang pertama kita punya risiko pasar dengan tingkat probabilitas yang cukup tinggi, dengan tingkat dampak yang sedang, dengan keterangannya itu adalah harga saham fluktuasi harian, namun dampak modal dapat dibatasi melalui strategi cut loss. Risiko likuiditas dengan tingkat probabilitas yang rendah, dengan tingkat dampak yang probabilitasnya itu kecil jika hanya membeli indeks LQ4, tetapi fatal jika terjebak di saham liquid. Risiko kinerja emiten atau dengan tingkat probabilitas sedang dengan tingkat dampak yang cukup tinggi. Laporan keuangan dirilis kuartal. Kelemahan internal dapat menjatuhkan fundamental saham secara permanen. Lalu ada risiko psikologis dengan tingkat probabilitas yang tinggi dan tingkat dampak yang sedang atau medium. Emosi pemula sangat rentan terguncang saat melihat portofolio berwarna merah beruntun. Dan berikutnya adalah pemetaan matriks skala risiko yang ada. Masuk ke tahap 3 yaitu pemetaan risiko atau risk mapping. Dari hasil pengukuran tadi saya membagi risiko-risiko tersebut ke dalam sebuah matriks prioritas penanganan yang seperti di sini. Prioritas utama atau high probability dan high impact, atau dengan bisa dibilang zona merah. Prioritas 1 risiko kejatuhan harga pada tiga atau emiten komoditas yang sangat volatil berada di kuadran ini, atau risiko psikologis. Risiko psikologis harus langsung diredam menggunakan batasan psikis dan jurnal trading harian. Lalu ada prioritas kedua atau zona kuning yang bisa disebut sebagai low probability and high impact, yang dimana mitigasi risiko pasar dan likuiditas dengan berfokus pada saham bernilai likuiditas prima. Lalu ada prioritas 3 high probability dan low impact, atau bisa juga disebut zona hijau, seperti risiko operasional dapat diredam dengan infrastruktur trading yang kokoh dan sinyal internet yang stabil. Pemetaan ini membantu saya di Stockbit untuk menentukan saham mana yang boleh saya pegang dalam jangka panjang dan saham mana yang hanya boleh saya pakai untuk trading jangka pendek. Berikutnya ini adalah diversifikasi alokasi portofolio yang seperti yang kalian lihat ini. Alokasinya saya itu sekitar untuk sektor finansial seperti contohnya BBCA dan BBRI sebanyak 40%, sektor consumer good kayak ICBP dan MIOR sebanyak 30%, sektor infrastruktur atau komoditas ADRO, TLKM sebanyak 20%, dan dana tunai atau cash reserve sebanyak 10%. Dan ini saya mengikuti prinsip don't put all of your eggs in one basket. Saya melakukannya untuk mengurangi korelasi negatif. Jadi jika sektor properti jatuh akibat isu suku bunga, maka kinerja sektor komoditas atau pertambangan dapat menyangga nilai total modal portofolio agar tidak rontok bersamanya. Dan saya juga membatasi kerusakan modal. Ini digunakan untuk membatasi alokasi maksimal sebesar 20-30% per satu kode saham atau emiten. Dengan ini kegagalan fundamental satu perusahaan tidak akan menghancurkan lebih dari 30% modal. Berikutnya adalah sistem otomatisasi proteksi modal.
yang dimana ini cukup penting karena kita itu harus mengesampingkan bias ego emosi manusia. Lalu ada form auto order mitigasi stock bid seperti ini. Jenis kondisinya itu price price lebih rendah dari stop loss price. Harga beli sahamnya itu adalah 10.000. Biaya toleransi kerugian saya itu 5,0% atau minus 500 rupiah. Sehingga pemicu triggernya itu 9.500. Aksi otomatisnya itu market sell or short. Perhitungan rasio imbal hasil risiko. Setiap transaksi di Stockbit wajib memenuhi kriteria rasio profit ideal minimal 1.2 dengan risk reward ratio sama dengan target keuntungan atau take profit dibagi batas maksimal rugi atau stop profit. Kenapa di Stockbit virtual? Karena tidak ada biaya eksekusi psikologis, kesediaan menelan kekayaan nyata. Fitur auto order di Stockbit membantu melatih kepatuhan berbisnis investasi yang sehat sebelum berlari ke dana real. Yang di sini pilar ketiga adalah dua analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental, fitur key stats, menguji ketahanan bisnis emiten sebelum dibeli agar terhindar dari ancaman kebangkrutan emiten. Saya menggunakan DER atau debt to equity ratio di bawah 1.0x, ROE return to equity konsisten di atas 15%, PR dan PVB berada di bawah rata-rata histori sektornya. Analisis teknikal atau fitur Charbit menganalisis pergerakan tren harga pasar untuk meminimalkan risiko tertinggi harga puncak. Membeli dekat area support terkuat, memanfaatkan indikator RSI untuk mendeteksi overbought, konfirmasi tren dengan kurva EMA 20 dan 50%. Jadi ini yang saya gunakan untuk itu sih, untuk analisis teknikalnya. Evaluasi akhirnya itu adalah efektivitas strategi pengendalian risiko. Apakah strategi pengendalian ini mampu mendukung pencapaian target investasi saya? Jawabannya adalah iya, sangat mendukung. Meskipun membatasi potensi keuntungan maksimal dalam jangka pendek, strategi ini terbukti berhasil melindungi modal inti portofolio virtual saya dari kebangkrutan atau capital destruction saat pasar sedang mengalami koreksi. Target imbal hasil tahunan yang realistis tetap bisa dicapai dengan kurva pertumbuhan portofolio yang lebih stabil. Jadi target return awal saya itu sekitar 10,0% per tahun didasarkan pada target profit wajar jangka menengah dengan batas maksimal drawdown-nya itu minus 5,0% untuk maksimalnya, dengan batas cut loss discipliner untuk mengamankan modal utama. Dengan hasil evaluasi akhirnya saya itu targetnya tercapai. Strategi mitigasi disiplin mampu menahan drawdown di batas toleransi. Kesimpulan penanganan, kombinasi auto order dan diversifikasi di aplikasi Stockbit berhasil menghindarkan portofolio dari dampak jatuhnya harga saham komoditas, menjaga stabilitas modal di atas batas target krisis. Ini adalah demo praktis untuk eksplorasi fitur real aplikasi. Ini adalah Stockbit virtual portofolionya saya, statusnya terlindungi atau diversifikasi. Ini sisa dananya saya 14.250, laba bersihnya 14.250, laba bersihnya saya 4,25%, total nilai akunnya saya 104.250. Ini adalah BCCA 1.620%. Pada bagian persen ini saya sang pemateri atau menunya ini ada di sini ada menu virtual trading atau pengecekan saldo awal yang bisa dibilang 100 juta virtual. Tap order book untuk menunjukkan antrean bid dan asan liquid, pemasangan order otomatis, stop loss di menu set order. Kesimpulannya, berinvestasi saham bukanlah tentang bagaimana cara kita menebak arah harga secara sempurna, melainkan tentang bagaimana kita mengelola risiko saat arah pasar tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Fitur simulator Stockbit ini
virtual sangat membantu saya melatih insting manajemen risiko ini tanpa kehilangan uang sesungguhnya. Demikian presentasi video tugas mandiri manajemen risiko ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dosen, pengampun, dan rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.